Engkau yang menyertai kami, menyertai ibadah ini dari awal pertama hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjutin nyanyinya. Adik-adik masih pada semangat dong yang di rumah ini? Masih dong, harusnya. Kalau gitu sekarang kita bangkit berdiri lagi. Oh iya, kalau kalian masih semangat, jawab ya. Ikutin kakak di sini. Masih pada semangat adik-adik? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Sekali lagi Kak, sekali lagi biar makin semangat nih. Masih gimana adik-adik di rumah, masih pada semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Semangat sekali. Semangat sekali. Oke, kalau gitu sekarang kita mau nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke. Nanti nanti oke. Kita sambil musik Kak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama kami. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Rambutku ke depan, rambutku ke belakang, rambutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama bersuka cita nih. Kita sudah bergoyang-goyang. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, masih dalam keadaan bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian lagi nih. Kita mau ucap syukur sama Tuhan karena berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama pujikan Aku Bahagia. Yuk Kak.
mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Ya, jangan lupa kita mau berdoa dulu nih adik-adik yang akan dipimpin oleh Bu Sri. Silakan Bu Sri. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesehatan. Tuhan menyertai kami di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, dan bukalah telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dapat menyimpannya di dalam hati, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni segala dosa kami, hingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon berkat dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita membuka firman Tuhan yang kita ambil dari Keluaran 34. Keluaran 34 ayatnya yang pertama sampai yang ke-35. Keluaran 34 ayatnya yang pertama sampai yang ke-35. Di dalam kitab suci diberi judul Dua Loh Batu yang Baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak bumi itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh bumi itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar bumi itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang menekutkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa pada anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini. Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di
antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan aku lakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lalu aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, dan tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mezbah kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut maka korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah itu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunyai. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, dengan janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kau adakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak
makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekat dia. Tapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkannya Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, disuruh gunungnya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannya seluruh itu sampai dia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menghubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Tuhan memberiku kesempatan kedua. Anak-anak, apabila kalian di rumah, pernahkah kalian diingatkan oleh bapak atau ibu agar berhati-hati bila bermain di dalam rumah? Karena di dalam rumah itu ada benda-benda kesayangan ibu atau kesayangan bapak yang mudah pecah. Nah, di suatu hari kalian itu bermain di dalam rumah. Kemudian kalian memecahkan barang yang ada di dalam rumah. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan ibu dan bapak? Anak-anak, pasti ibu dan bapak akan marah. Ibu dan bapak akan memberi hukuman kepada kalian karena sudah membuat kesalahan, memecahkan barang-barang yang ada di dalam rumah karena kalian tidak berhati-hati. Kalian bisa dihukum dengan tidak mendapatkan uang jajan dalam 1 minggu. Atau kalian tidak boleh pinjam HP dan kalian tidak bisa untuk bermain HP. Anak-anak, kira-kira bapak dan ibu lama nggak ya marahnya? Kalau kita mengingat cerita minggu yang lalu tentang bangsa Israel yang berada di kota Mesir, kira-kira apa ya yang dilakukan bangsa Israel ini? Kalian tahu bangsa Israel itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel membuat Tuhan marah. Tuhan sangat marah dan kecewa dengan umat Israel. Pada saat itu Tuhan berbicara dengan Bapak Musa. Hei Musa, mengapa bangsa Israel sekarang tidak setia padaku? Kata Bapak Musa, Tuhan, bangsa Israel setia kok.
Bangsa Israel masih menyembah pada Tuhan, masih mengikuti apa yang kau perintahkan Tuhan. Musa, lihatlah bangsa Israel sekarang di sana. Kemudian Bapak Musa dengan membawa 2 loh batu datang kepada orang-orang Israel itu yang sedang berkerumun. Anak-anak, apa yang terjadi di sana sebenarnya? Apa yang dilihat Bapak Musa sebenarnya? Betapa kagetnya Bapak Musa, anak-anak. Ternyata bangsa Israel telah membuat patung anak lembu yang dilapisi emas. Bila dilihat, patung itu indah sekali karena dilapisi oleh emas. Dan ternyata patung itu disembah oleh bangsa Israel. Bapak Musa marah kepada mereka. Dia membuang 2 loh batu itu dan melemparkannya, serta 2 loh batu itu pecah. Padahal apa isinya, anak-anak, 2 loh batu itu? 2 loh batu itu isinya firman Tuhan. Bapak Musa percaya bahwa umat Israel telah menyembah berhala. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dia menyembah patung lembu sapi yang dilapisi emas, yang dijadikan dia sebagai Tuhan. Kemudian Bapak Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala dosa kami. Kami sudah melakukan perbuatan yang salah. Kami melakukan perbuatan dosa. Ampuni kami, Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira Tuhan masih marah enggak ya? Rupanya Tuhan sudah tidak marah lagi. Ada 4 bukti bahwa Tuhan itu tidak marah. Yang pertama, Tuhan masih mau berbicara dengan umat Israel. Dan yang kedua, Tuhan mau menerima bangsa Israel. Yang ketiga, Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Yang keempat, Tuhan yakin bahwa bangsa Israel mau meninggalkan perbuatan yang salah. Dia akan kembali ke jalan yang benar dan dia akan tetap setia kepada Tuhan. Di suatu hari Tuhan berkata kepada Bapak Musa, Musa, buatlah 2 loh batu. Dan besok pagi-pagi sekali kamu harus pergi ke Gunung Sinai. Kira-kira ada apa ya kok Tuhan memerintahkan untuk membuat 2 loh batu, kemudian datang ke Gunung Sinai. Padahal di Gunung Sinai itu jaraknya sangat jauh. Bapak Musa berjalan selama sejauh 2 kilometer. Dan tidak boleh membawa kawan. Serta tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Gunung Sinai itu tidak boleh dimakan oleh hewan ternak. Di sana Bapak Musa tidak sebentar, anak-anak. Lama,
hari 40 malam Bapak Musa itu tidak makan dan tidak minum. Tetapi Bapak Musa tidak takut. Bapak Musa tidak khawatir. Karena Bapak Musa di atas Gunung Sinai itu bersama dengan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ada awan yang muncul di atas Gunung Sinai itu. Itu mempertandakan bahwa Bapak Musa bersama dengan Tuhan. Anak-anak, di atas Gunung Sinai itulah Bapak Musa menulis 10 firman Tuhan. Setelah selesai, Bapak Musa turun. Mereka bertemu dengan Bapak Harun dan umat Israel di sekitarnya. Bapak Harun dan orang-orang Israel menjadi takut melihat wajah Bapak Musa. Kenapa ya? Kenapa anak-anak? Karena Bapak Musa wajahnya bercahaya. Karena Tuhan ada bersama Bapak Musa. Anak-anak, walaupun bangsa Israel itu sudah membuat kesalahan, bangsa Israel diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk setia, untuk menjadi umat Allah yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah banyak sekali melakukan kesalahan. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh benci. Kita harus saling mengasihi dan tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, kita mau menyanyikan suatu pujian nih. Untuk meresponinya, kita tahu bahwa Allah sangat baik kepada kita, terutama kepada bangsa Israel. Allah telah menerima kembali bangsa Israel, memberikan kesempatan kedua bagi bangsa Israel dan mengasihi bangsa Israel. Untuk itu, kita mau angkat satu pujian, judulnya Kasih Yesus. Yuk Kak, mainkan. Adik-adik boleh sambil berdiri ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus.
Iya, oke, udah bisa persiapkan persembahannya. Nah, sambil kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian Burung Pipit. Tahu kan ya lagunya? Tahu dong pastinya. Nah, Yuk kita persiapkan persembahan dan kita angkat sebuah pujian untuk mengiringi persembahan ini. Burung Pipit. yuk Kak. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dan beri. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Kita sekali lagi adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai nih hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya kalau misalnya nanti keluar rumah harus tetap pakai masker, oke? Dan jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal